kawasan Asia Tenggara mempunyai organisasi yang membantu mewujudkan persatuan untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang, yaitu ASEAN. Organisasi ASEAN ini sekarang beranggotakan 10 negara, yang mana negaranya ada Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Melalui ASEAN, negara-negara tersebut saling bekerja sama dan mempunyai peran masing-masing. ASEAN adalah organisasi kerjasama internasional antar negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Kini terdapat 10 negara anggota ASEAN, namun awalnya hanya ada 5 negara saja yang turut mendirikan ASEAN. Tiap negara pendiri ASEAN diwakili oleh tokoh delegasi dari tiap negara yang menandatanganinya. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ini merupakan organisasi antar negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, politik, olahraga, dan kerjasama internasional lainnya. Pertama kali ASEAN didirikan lewat Deklarasi Bangkok yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 1967. Penandatanganan Deklarasi Bangkok dilakukan oleh 5 negara pendiri ASEAN. 5 negara ini yang menjadi anggota awal ASEAN. Meski kini anggota ASEAN sudah bertambah menjadi 10 negara, adapun 5 negara pendiri ASEAN tersebut meliputi Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kelima negara pendiri tersebut mewakili tokoh delegasi sebagai perwakilan negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh yang turut menandatangani deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai tokoh pendiri ASEAN. Adam Malik merupakan tokoh Indonesia yang dikenal sebagai salah satu dari 5 pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia. Ia lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917 dan meninggal di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1984. Saat penandatanganan pembentukan ASEAN di tahun 1967, Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan mewakili Indonesia dalam peristiwa Deklarasi Bangkok yang menjadi cikal bakal terbentuknya ASEAN. Tun Abdul Razak lahir di Pekan, Pahang, Malaysia pada tanggal 11 Maret 1922 dan meninggal di London, Inggris pada tanggal 14 Januari 1976. Ia dikenal sebagai perwakilan Malaysia dalam Deklarasi Bangkok, menjadikannya salah satu dari 5 tokoh pendiri ASEAN. Abdul Razak juga menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak tahun 1970 sampai ia meninggal di tahun 1976. Dalam Deklarasi Bangkok, negara Thailand diwakili oleh Tanat Koman selaku Menteri Luar Negeri Thailand antara tahun 1959 sampai 1971. Koman lahir di Bangkok pada tanggal 9 Mei 1914 dan meninggal pada tanggal 3 Maret 2016 lalu di usianya yang ke-101 tahun. Tanat Koman pun dikenal sebagai tokoh pemerkarsa ASEAN dari Thailand yang saat itu juga menjadi tuan rumah penandatanganan persetujuan. Narcisco Ramos adalah tokoh politik asal Filipina yang menjadi salah satu pendiri ASEAN. Ia lahir di Pangasinan, Filipina pada tanggal 11 November 1900 dan meninggal di kota Manila, Filipina pada tanggal 3 Februari 1986. Ramos juga berprofesi sebagai jurnalis, pengacara, dan duta besar. Saat Deklarasi Bangkok, Narcisco Ramos mewakili Filipina sebagai Menteri Luar Negeri dan menjadi salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Tokoh pemerakarsa ASEAN berikutnya adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Nama lengkapnya Sinnathamby Rajaratnam yang lahir di Javina pada tanggal 25 Februari 1915
dan meninggal di Singapura pada tanggal 22 Februari 2006. Ia menjadi Menteri Luar Negeri Singapura antara tahun 1965 sampai 1980. Maka tak heran jika ia menjadi perwakilan Singapura dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelum lebih lanjut untuk menonton video ini, ada baiknya kalian untuk like, komen, share, and subscribe dulu channel ini. Saya beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Lubis, NIM 2120500-135. Di video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPS tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini ada nggak teman-teman kita yang nggak berhadir? Nggak ada Bu. Oh, baik, karena di sini kita semua berhadir ya. Di sini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Oke, jadi seperti yang kita ketahui di kawasan Asia Tenggara itu memiliki organisasi untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang, yaitu ASEAN. Jadi mau nanya sama Nana Ibu, siapa sih yang tahu negara apa saja sih yang mendirikan ASEAN ini? Saya Bu. Oke, kepada Indonesia Bu. Indonesia. Brunei Bu, Brunei. Nah, Laos, Kamboja, Singapura, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, sama Thailand. Oke, jadi berapa negara? 10. Jadi udah dalam 10 negara itu yang mendirikan ASEAN. Jadi peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN itu yang pertama sebagai pendiri ASEAN, karena Indonesia itu merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Itu ada 5. Ada yang tahu negara apa saja yang itu? Enggak Bu. Oke, jadi Indonesia bersama 4 negara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand adalah pendiri ASEAN. Yang kedua itu Indonesia memiliki peran penting dalam menggagas komunitas keamanan melalui komunitas politik keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Jadi namanya seperti ini ya anak. Yang ketiga itu adalah Indonesia juga turut berperan penting dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara, yaitu dengan bergabung menjadi pasukan perdamaian PBB di Perang Vietnam pada tahun 1973 hingga 1974. Yang keempat itu, ada nggak yang tahu itu SEA Games itu? Tahu. Apa itu? Nggak tahu. Pesta olahraga. Jadi itu adalah pesta olahraga Asia Tenggara atau SEA Games yang merupakan kompetisi olahraga negara-negara ASEAN yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Yang kelima, Indonesia juga berperan penting untuk penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama. Jadi di sini Bu akan memberikan tugas. Ini ada kertas kosong. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Di sini nanti tugas anak-anak ibu membuat mapping di dalam kertas ini sesuai dengan judul kita peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Jadi di sini ibu akan bagikan. Ibu akan beri waktu selama 3 detik untuk membuat mapping. Dimulai dari sekarang. Itu mappingnya dibuat semenarik mungkin ya Nana. Iya Bu. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Jadi ibu minta kepada anak ibu dia untuk mempresentasikan mapping yang telah dibuat. Di sini Maju. Ini adalah contoh mapping dari saya. Yang pertama adalah pendiri ASEAN. Indonesia bersama 4 negara lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand adalah pendiri dari ASEAN. Dan yang kedua adalah penyelenggara konferensi tingkat tinggi. Indonesia juga berperan penting untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama.
Jadi kepada anak Ibu Sulis untuk mempresentasikan mimpinya dipersilakan. Oke, ini main mapping dari saya yang bernama Sulis Nurani. Di sini saya bacakan saja peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Yang pertama itu pendiri ASEAN. Indonesia bersama 4 negara lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand dalam pendiri ASEAN. Yang kedua yaitu penyelenggara konferensi tingkat tinggi. Indonesia juga berperan penting untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama. Dan yang ketiga, penggagas komunitas keamanan ASEAN. Indonesia punya peran penting dalam menggagas komunitas keamanan melalui komunitas politik keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Yang keempat yaitu berperan dalam SEA Games. Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games adalah kompetisi olahraga negara-negara ASEAN yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Cukup sekian main mapping dari saya. Oke, dipersilakan duduk. Oke, jadi anak-anak Ibu sudah pandai ya buat mind mapping. Mind mapping itu merupakan peta konsep yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat kita untuk membaca. Jadi Ibu tengok ya, Ibu lihat mind mapping anak-anak Ibu itu sudah menarik dan bagus-bagus. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi mungkin kita sudah belajar peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, dari siapa pendiri ASEAN, apa peran-perannya, bagaimana simbolnya. Mungkin anak-anak Ibu sudah paham bagaimana perannya. Jadi pelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Jika ada salah Ibu, mohon maaf ya kepada anak-anak Ibu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya anak-anak? Iya, Bu. Jadi, ada beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Yang pertama sebagai pendiri ASEAN. Indonesia bersama 4 negara lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand adalah pendiri ASEAN. Perwakilan 5 negara menandatangani deklarasi Bangkok di Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 dan meresmikan ASEAN sebagai wadah resmi untuk kerjasama. Indonesia juga berperan penting untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama. KTT pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah Indonesia punya peran penting dalam menggagas komunitas keamanan melalui komunitas politik keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Tujuan dari ASEAN Security Community ini adalah untuk meningkatkan keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sehingga terwujudlah perdamaian. Yang keempat, Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games adalah merupakan olahraga negara-negara ASEAN yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Tujuan diselenggarakannya SEA Games tentu untuk persahabatan dan mempererat hubungan kerjasama negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia sudah pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Yang kelima adalah Indonesia juga turut berperan penting dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara, yaitu dengan bergabung menjadi pasukan perdamaian PBB di Perang Vietnam pada tahun 1973 hingga 1974. Selain itu, Indonesia juga memfasilitasi perdamaian di Filipina dengan gerakan pembebasan Moro dan mendamaikan Perang Kamboja pada tahun 1988.